artritis dan nyeri trigeminal neuralgia. Baiklah, mungkin kita mulai dulu dengan nyeri kepala, tension type headache ya. Tension type headache disebut juga nyeri kepala tipe tegang ya. Di mana nyeri kepala tipe tegang ini merupakan jenis nyeri kepala yang paling sering ditemukan ya. Dan pada umumnya ini bersifat bilateral dengan predominansi oksipital, temporal, atau frontal, atau menyebar difus ke bagian kranium. Nyerinya ini digambarkan sebagai nyeri tumpul dan sakit, dan sensasi lain seperti ada rasa penuh, rasa kencang, dan rasa tertekan seperti diikat, atau seperti perasaan kepala seperti membesar dan akan meledak. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Rasa nyeri tersebut mungkin saja merupakan paroksismal dan biasanya berdenyut. Ya. Kemudian nyeri kepala tipe tegang ini tidak menghalangi aktivitas sehari-hari. Jadi penderita masih bisa beraktivitas biasa ya. Kemudian onsetnya bersifat gradual dan bila sudah menyerang dapat terus muncul dengan fluktuasi ringan selama beberapa hari. Bisa beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin bahkan beberapa tahun. Kemudian pada waktu tidur pada umumnya tidak terganggu karena nyeri kepala ini menyerang saat pasien terjaga dan segera setelah pasien bangun dari tidurnya. Slide berikutnya. Insiden nyeri kepala tipe tegang ini lebih tinggi dibanding migrain. Namun demikian, sebagian besar dengan nyeri kepala tipe tegang tidak mencari bantuan ke dokter ya. Jadi pasien biasanya mengatasinya sendiri, mereka mengobati keluhannya tersebut. Karena pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nyeri kepala tipe tegang ini lebih banyak terjadi pada wanita dan dapat menyerang semua usia. Namun sebagian besar terjadi pada dewasa muda yang berusia antara 20 sampai 40 tahun. Jarang sekali menyerang pada anak-anak atau remaja. Dan nyeri kepala tipe tegang ini sering berkaitan dengan kondisi seperti kecemasan, kelelahan, atau depresi yang telah diderita sebelumnya. Selanjutnya, klasifikasi nyeri kepala tegang. Ini ada nyeri kepala tegang otot, ini merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang terdapat dalam klasifikasi yang dibuat oleh The International Headache Society tahun 1988. Sementara itu, subklasifikasi nyeri kepala tegang otot adalah sebagai berikut. Satu, nyeri kepala tegang otot episodik. Ini ada yang berhubungan dengan otot perikranial dan ada yang tidak berhubungan dengan otot perikranial. Lanjut. Kemudian nyeri kepala tegang kronis
Ini berhubungan dengan gangguan otot perikranial dan ada yang tidak berhubungan dengan gangguan otot perikranial. Kemudian yang ketiga adalah nyeri kepala tegang otot yang tidak terklasifikasikan. Selanjutnya, patogenesis nyeri kepala tipe tegang masih belum begitu jelas ya. Kelainan kontraksi otot servikal dan temporal ini sangat mungkin terjadi, namun penyebab pasti dan disfungsi ini masih belum dapat diungkap. Nyeri kepala tipe tegang memberi respon yang baik terhadap penggunaan salah satu dari beberapa obat yang menghilangkan kecemasan atau depresi, terutama bila digunakan ketika sedang ada gejala. Dan pengobatan dengan analgesik yang kuat ini harus dihindari. Selanjutnya, gambaran klinik dari nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tegang otot dirasakan bilateral, intensitasnya dan ringan sampai sedang. Rasa nyeri yang dirasakan antara lain seperti diikat, seperti ditindih barang yang berat, atau kadang-kadang berwujud perasaan tidak enak di kepala. Nyeri kepala ini dapat berlangsung hanya 30 menit, akan tetapi dapat pula terus-menerus sampai 7 hari, dengan intensitas yang bervariasi, yang biasanya ringan pada waktu bangun tidur, makin lama makin berat, dan membaik lagi saat sewaktu mau tidur. Nah, pada pemeriksaan neurologik tidak menunjukkan adanya kelainan. Selanjutnya, dan diagnosis nyeri kepala tipe tegang ini sesuai dengan kriteria The International Headache Society, maka diagnosis nyeri kepala tegang otot episodik dapat ditegakkan apabila 1. Minimal ada 10 kali serangan nyeri kepala seperti tersebut di atas, tidak ada nausea dan vomitus, dan tidak ditemukan adanya fonofobi dan fotofobi, dan kalau ada hanya salah satu. Selanjutnya, dikatakan nyeri kepala tegang otot yang berhubungan dengan gangguan otot perikranial, ini dulu disebut muscle contraction headache, bila ditemukan adanya ketegangan otot perikranial dengan cara palpasi atau dengan pemeriksaan EMG. Sementara itu, apabila tidak ada tegangan, dinamakan nyeri kepala tegang otot yang tidak berhubungan dengan gangguan otot perikranial, yang dahulu dikenal sebagai idiopathic headache atau essential headache atau disebut psychogenic headache. Selanjutnya, apabila bentuk di atas ditemukan, akan tetapi serangan nyeri kepala terjadi paling sedikit 15 hari tiap bulannya dan telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan, serta mungkin pula diiringi dengan salah satu dari gejala berikut ini, ada nausea, fotofobi, fonofobi, akan tetapi tidak disertai vomitus, maka diagnosisnya adalah nyeri kepala tegang otot kronik. Bentuk seperti tadi, apabila ditemukan adanya ketegangan otot perikranial, dinamakan nyeri kepala tegang otot kronik dengan gangguan otot perikranial. Dan bila tidak ditemukan adanya ketegangan otot, maka disebut sebagai nyeri kepala tegang otot kronik yang tidak berhubungan dengan gangguan otot perikranial. Selanjutnya, yang keenam, tipe yang lain yaitu semua bentuk nyeri kepala yang mirip dengan gejala sebagaimana diuraikan di atas,
tetapi tidak memenuhi syarat untuk diagnosis salah satu nyeri kepala tegang otot dan juga tidak memenuhi kriteria untuk nyeri kepala migrain tanpa aura. Selanjutnya, diagnosis banding dari nyeri kepala tipe tegang yaitu migrain, kemudian nyeri kepala klaster, nyeri kepala penyakit lain yaitu dari kelainan THT, kelainan gigi mulut, kelainan mata, hipertensi, infeksi, toksis, gangguan metabolik atau elektrolit, kemudian anemi, gagal ginjal, gagal hati. Kemudian diagnosis banding yang lain adalah nyeri kepala servikogenik dan yang kelima psikosomatis. Pengelolaan nyeri kepala tipe tegang, prinsip pengobatan adalah pendekatan psikologik atau psikoterapi, kemudian fisiologik, relaksasi, dan farmakologi. Farmakologi bisa dengan analgesik, dengan sedatif, dan minor tranquilizer. Kemudian bisa dengan memakai obat anti-inflamasi non-steroid dan acetaminophen. Ini efektif bagi pasien dengan nyeri kepala tipe tegang untuk menghilangkan rasa sakit jangka pendek. Pada ini tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang kronis, ini trisiklik antidepresan ini secara luas digunakan dan sebagai pilihan utama. Nah, contoh trisiklik antidepresan ini adalah amitriptyline. Kemudian terapi non farmakologis ini dengan kontrol diet, terapi fisik, kemudian hindari pemakaian harian obat analgesik, sedatif, dan ergotamin. Kemudian dengan behavior treatment. Selanjutnya, sedang pengobatan fisik, ini ada latihan postur dan posisi, kemudian masase, ultrason, manual terapi, bisa kompres dingin atau panas, kemudian ada akupunktur, dan ada TENS atau transcutaneous electrical stimulation. Selanjutnya, prognosis dari nyeri kepala tipe tegang ini, ad vitamnya adalah bonam, ad fungsionam bonam, kemudian ad sanationam bonam. Ya, ini pada nyeri kepala tipe tegang. Untuk selanjutnya, kita menginjak pada nyeri kepala primer yang selanjutnya adalah migrain. Ya. Pengertian istilah migrain ini berasal dari kata migraine yang berasal dari bahasa Prancis. Sementara itu dalam bahasa Yunani disebut hemikrania, sedang dalam bahasa Inggris kuno dikenal dengan migraine. Konsep klasik menyatakan bahwa migrain merupakan gangguan fungsional otak dengan manifestasi nyeri kepala unilateral yang sifatnya berdenyut, mendenyut, atau mendentum, bertambah berat dengan aktivitas fisik yang terjadi secara mendadak, disertai mual muntah dan atau fotofobia dan fonofobia. Selanjutnya, patofisiologi migrain. Migrain merupakan reaksi neurovaskuler terhadap perubahan mendadak di dalam lingkungan atau internal. Masing-masing individu mempunyai ambang migrain dengan tingkat kerentanan yang bergantung pada keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi pada berbagai tingkat sistem saraf. Mekanisme migrain berwujud sebagai refleks trigeminovaskuler
yang tidak stabil dengan cacat segmental pada jalur kontrol nyeri. Selanjutnya, patofisiologi migrain. Cacat segmental ini mengakibatkan masukan aferen atau dorongan kortikobulbar yang berlebihan. Hasil akhirnya adalah interaksi batang otak dan pembuluh darah kranial dengan rangsang aferen pada pembuluh darah yang menimbulkan nyeri kepala dengan ciri berdenyut-denyut. Ya. Sementara itu, proyeksi diffus locus coeruleus di korteks cerebri dapat mengawali terjadinya oligemia kortikal dan mungkin pula terjadinya depresi yang meluas atau spreading depression. Aktivitas dalam sistem ini dapat menjelaskan terjadinya aura pada migrain yang dapat terjadi terpisah dari munculnya nyeri kepala. Di lain pihak, nyeri kepala dapat berasal dari distensi vaskuler, terutama apabila dinding pembuluh darah memperoleh sensitisasi oleh reaksi perivaskuler. Hal terakhir ini mungkin disebabkan oleh lepasnya peptida dari sistem trigeminovaskuler. Kemungkinan lain tentang patogenesis nyeri kepala didasarkan atas inflamasi neurogenik di dalam jaringan intrakranial. Inflamasi ini melibatkan vasodilatasi dan ekstravasasi protein plasma. Selanjutnya, klasifikasi migrain menurut The International Headache Society tahun 1988. Migrain adalah sebagai berikut, di mana ada migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Migrain dengan aura ini dibagi menjadi migrain dengan aura yang tipikal, dan migrain dengan aura yang diperpanjang, migrain hemiplegi familial, migrain basilaris, migrain aura tanpa nyeri kepala, dan migrain dengan awitan aura akut. Selanjutnya, dan migrain optalmoplegik, ada yang 3 migrain optalmoplegik, kemudian 4 ada migrain retinal ya. Dan yang 5 migrain yang berhubungan dengan gangguan intrakranial, dan keenam migrain dengan komplikasi. Migrain dengan komplikasi ini ada status migrain dan yang kedua infak migrain, di mana status migrain ini tanpa kelebihan penggunaan obat dan yang kedua kelebihan dengan penggunaan obat untuk migrain. Sedang klasifikasi selanjutnya adalah gangguan seperti migrain yang tidak terklasifikasikan. Fase-fase dan gambaran klinis migrain. Ini ada fase prodromal. Fase prodromal dapat ditemukan sekitar 10–80% penderita migrain, di mana sebagian besar fase ini mendahului timbulnya fase nyeri kepala yang berlangsung 1–24 jam, dengan gambaran klinis seperti iritabilitas, eksitabilitas, hiperaktif atau depresi. Kemudian gejala awal ini termasuk hipoaktif, keinginan makan, menguap berulang-ulang, dan ada kaku leher, dan lain-lain. Gejala prodromal ini menunjukkan sistem saraf sentral yang terlibat dalam serangan migrain. Selanjutnya, kemudian ada fase aura. Aura ini didapat 15–20% dari penderita migrain, di mana fase ini kontradiksi dengan fase prodromal. Fase ini merupakan fenomena vokal di mana dapat terjadi
baik gejala yang positif, yaitu kelebihan sensasi, dan negatif, itu sedikit sensasi. Tipikal aura berlangsung 5-10 menit, dan 90% penderita migrain mengalami aura berupa visual aura. Yang lain bisa berupa gangguan sensoris maupun gangguan bicara atau disfasia. Ya. Kemudian untuk fase selanjutnya adalah fase dari nyeri kepala itu sendiri. Nyeri kepala pada penderita migrain ini 60% adalah unilateral yang dapat berpindah-pindah ke sisi yang lain pada saat satu serangan migrain atau mungkin berbeda sisi pada serangan yang berbeda. Karakteristik nyeri kepala pada migrain adalah unilateral ataupun bilateral yang bias di frontal, oksipital atau suboksipital dengan intensitas sedang sampai berat, kemudian berdenyut dan diperberat dengan aktivitas fisik ataupun batuk, bersin dan naik turun tangga. Selanjutnya, gejala penyerta lain yang penting pada saat serangan migrain adalah adanya anoreksia, mual, dan atau muntah. Mual terjadi pada 90% penderita migrain, sedangkan muntah terjadi pada sepertiga penderita. Mual muntah ini terjadi karena tekanan intrakranial yang meningkat sehingga meningial teriritasi seperti pada penderita meningitis. Namun tidak seperti pada meningitis, di mana mual muntah mungkin hanya terjadi sekali, sedangkan pada penderita migrain ini gejala tersebut terjadi berulang-ulang. Ya. Gejala lain adalah gangguan persepsi visual yang berlebihan, yaitu berupa fotofobi, fonofobi, dan ketidaksukaan bau-bauan. Penderita suka di tempat yang gelap dan tenang. Selain itu dapat juga disertai ortostatik hipertensi, dan adanya dizziness, gangguan behavior seperti irritable, kemudian gangguan memori dan konsentrasi. Ya. Dan untuk fase selanjutnya adalah fase postdromal. Setelah fase nyeri kepala, penderita biasanya terganggu konsentrasinya dan merasa lelah, kehabisan tenaga, irritable, kemudian penderita merasa lemah, kesakitan, dan bisa seperti kelaparannya. Diagnosis dari migrain, kriteria diagnosis migrain tanpa aura dari International Headache Society. Ini paling sedikit 5 serangan dari 5 serangan yang memenuhi kriteria dari B sampai D, di mana pada B ada nyeri kepala berlangsung selama 4 sampai 72 jam, ini tidak diobati atau tidak berhasil diobati. Kemudian yang C, nyeri kepala yang paling sedikit memenuhi 2 kriteria berikut ini, yaitu adanya lokasi yang unilateral, kemudian sifatnya berdenyut, intensitas sedang sampai berat,
dan diperberat dengan kegiatan fisik. Selanjutnya, untuk D, selama nyeri kepala juga mengalami salah satu keluhan sebagai berikut. 1. Mual dan atau muntah, kemudian 2. Fotofobi dan fonofobi. Dan yang E, paling sedikit 1 dari gejala berikut. Ada riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan neurologis tidak memberikan kesan adanya kelainan organik. Jadi pada pemeriksaan fisik didapatkan pemeriksaan yang normal. Kemudian riwayat penyakit dan atau pemeriksaan fisik dan atau pemeriksaan neurologis memberikan kesan adanya kelainan, namun dapat disingkirkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, memang ditemukan adanya kelainan, namun serangan migrain untuk pertama kalinya tidak berdekatan waktunya dengan kelainan tersebut. Selanjutnya, kemudian tadi kriteria diagnosis yang migrain tanpa aura, ini sekarang kriteria diagnosis migrain dengan aura. Nah, paling sedikit 2 kali serangan yang memenuhi kriteria B, yaitu paling sedikit memenuhi 3 dari 4 karakteristik berikut. 1 atau lebih dari gejala aura yang reversibel yang menunjukkan disfungsi hemisfer dan atau batang otak. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya 1 gejala aura berkembang lebih dari 4 menit atau 2 lebih gejala aura terjadi bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada gejala aura yang berlangsung lebih dari 60 menit. Bila lebih dari 1 gejala aura terjadi, durasinya lebih lama. Dan yang keempat, nyeri kepala mengikuti gejala aura dengan interval bebas nyeri kurang dari 60 menit, tetapi kadang-kadang dapat terjadi sebelum aura. Dan yang C, sekurangnya terdapat 1 dari tersebut di bawah ini. 1, riwayat pemeriksaan fisik dan neurologis tidak menunjukkan kelainan organik. Yang kedua, riwayat pemeriksaan fisik dan neurologis diduga menunjukkan kelainan organik, tetapi dengan pemeriksaan neuroimaging dan pemeriksaan tambahan lainnya tidak menunjukkan kelainan. Selanjutnya, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 serangan sebagaimana tersebut di bawah ini. Nah, ini kriteria diagnosis migrain retinal ya yang sekarang ya. Pada diagnosis migrain retinal ini adanya skotoma monokuler yang bersifat reversibel atau buta, tidak lebih dari 60 menit dan dibuktikan dengan atau penderita menggambarkan gangguan lapangan penglihatan monokuler selama serangan tersebut. Selanjutnya, nyeri kepala yang mengikuti gangguan visual dengan interval bebas nyeri tidak lebih dari 60 menit, tetapi kadang-kadang lebih dari 60 menit. Nyeri kepala bisa tidak muncul apabila penderita mempunyai jenis migrain lain atau mempunyai 2 atau lebih keluarga terdekat yang mengalami migrain.
Yang ketiga, pemeriksaan oftalmologik normal di luar serangan. Adanya emboli dapat disingkirkan dengan pemeriksaan angiografi, CT scan, dan pemeriksaan jantung dan pembuluh darah. Kriteria diagnosis migrain dengan gangguan intrakranial. Ini sekurang-kurangnya terjadi satu jenis migrain. B. Gangguan intrakranial dibuktikan dengan pemeriksaan klinik dan neuroimaging. Dan terdapat satu atau keduanya dari satu awitan migrain sesuai dengan awitan gangguan intrakranial. Yang kedua, lokasi aura dan nyeri sesuai dengan lokasi gangguan intrakranial. Bila pengobatan gangguan intrakranial berhasil, maka migrain akan hilang sendirinya. Terapi dari migrain. Satu, terapi medikamentosa. Yang kedua, terapi tanpa obat. Yang terapi medikamentosa ini, yang A, terapi tahap akut, terapi abortif dengan sumatriptan, kemudian terapi abortif yang non-spesifik dengan obat antiinflamasi non-steroid yang dikombinasi dengan analgesik. B, terapi profilaktif, di mana untuk mencegah terjadinya serangan akut bisa dipakai propanolol, sodium valproat, amitriptilin, gabapentin, kemudian kalsium channel blocker yaitu flunarizin 10 mg per hari. Ini efektif untuk mencegah migrain. Yang kedua, terapi tanpa obat. Selanjutnya, terapi tanpa obat ini ada pendekatan non-farmakologik dengan menghindari faktor pemicu, misal dengan tidur teratur, kemudian dari makanan menghindari coklat, keju jenis tertentu, dan MSG. Dan latihan menghindari stres. Selanjutnya, prognosis migrain ini ad vitamnya bunam, kemudian ad fungsionam bunam, ad sanasionam dubia ad malam. Ya, untuk selanjutnya kita menginjak ke nyeri kepala yang lain, yaitu cluster headache ya. Cluster headache juga merupakan nyeri kepala primer ya. Ini nyeri kepala cluster headache ini digambarkan dalam berbagai jenis nama. Ini bisa disebut sebagai cephalgia nocturnal paroxysmal, dan neuralgia tipe migrain, dan cephalgia histamin, disebut juga migrain merah, dan nyeri kepala mengelompok. Pola nyeri kepala ini terjadi terutama laki-laki dewasa muda antara 20 hingga 50 tahun. Rasio kejadian antara laki-laki dan wanita sekitar 5:1. Selanjutnya, kelainan ditandai adanya nyeri kepala terus-menerus yang terlokalisir di daerah orbital unilateral. Nyerinya dirasakan di dalam dan sekitar mata, terasa sangat hebat dan tidak berdenyut, serta seringkali menyebar ke dahi,
kening, dan pipi, serta lebih jarang menyebar ke telinga, daerah oksipital, dan leher. Tanda tambahan serangan terjadi pada malam hari selama 1 hingga 2 jam setelah mulai tidur. Serangan lebih jarang pada siang hari ya. Pada umumnya tidak dikaitkan dengan adanya aura muntah. Nyeri kepala terjadi dengan kecepatan yang luar biasa setiap hari selama periode 6 hingga 12 minggu dan diikuti dengan periode tanpa serangan sama sekali selama beberapa bulan bahkan hingga beberapa tahun. Nah, inilah kenapa nyeri kepala ini dinamai dengan nyeri kepala mengelompok atau klaster ya. Karena ada fase serangan, kemudian ada fase yang bebas dari serangan yang lama. Ada beberapa kaitan fenomena vasomotor yang dapat ditemui pada penderita nyeri kepala mengelompok atau cluster headache, yaitu sumbatan pada hidung, rhinore tadi, injeksi konjungtiva, lacrimalis, kemudian miosis, serta kemerahan dan edim pipi yang berlangsung selama rata-rata 45 menit, antara 15 hingga 180 menit. Beberapa pasien mengeluhkan adanya ptosis ringan di sisi mata yang terserang nyeri, sedangkan pada beberapa pasien lainnya ptosis akan menjadi permanen setelah mengalami serangan beberapa kali. Arteria temporalis homolateral dapat menjadi lebih menonjol dan terasa nyeri pada saat serangan. Dan kulit kepala dan wajah dapat menjadi hiperalgesia. Selanjutnya, untuk patogenesis dari cluster headache atau nyeri kepala mengelompok, tidak ditemukan adanya perubahan aliran darah otak reguler yang dikaitkan dengan serangan nyeri. Data paling kuat mengenai adanya mekanisme sentral adalah dalam hubungannya dengan periode serangan. Keterlibatan mekanisme sentral juga direkomendasikan dengan adanya observasi bahwa gejala otonom yang dikaitkan dengan rasa nyeri bersifat bilateral dan lebih berat di sisi yang terasa nyeri. Dan hipotalamus sangat mungkin merupakan tempat terjadinya aktivasi. Aktivasi hipotalamus anterior maupun posterior penting untuk menerangkan berbagai gejala dari nyeri kepala mengelompok atau cluster headache. Selanjutnya, diagnosis nyeri kepala mengelompok harus memenuhi kriteria di bawah ini. Paling sedikit mengalami 5 episode nyeri hebat, unilateral, periorbital atau temporal, berlangsung paling sedikit 15 menit hingga 3 jam. Paling tidak disertai dengan satu gejala otonom, yaitu lakrimasi, kemudian adanya injeksi konjungtiva, dan edem kelopak mata, adanya miosis, ptosis, dan kongesti hidung, rhinore atau berkeringat di dahi atau wajah. Selanjutnya, frekuensi serangan nyeri kepala harus berkisar dari 1 serangan setiap 2 hari hingga 8 serangan per hari.
Selanjutnya, diferensial diagnosis dari nyeri kepala klaster atau nyeri kepala mengelompok. Ini adalah akut glaukom karena tadi ada nyeri di bagian mata ya, kemudian temporalis arthritis karena tadi ada juga pada saat serangan terjadi arteri temporal yang menonjol, kemudian ophthalmic migraine dan Tolosahan syndrome, kemudian trigeminal neuralgia. Selanjutnya, pengobatan ini bisa dengan metisergid atau Sancerg. Ini aman bila durasi klaster kurang dari 3 bulan. Dosisnya antara 1 sampai 2 mg diberikan 2 sampai 3 kali per hari. Namun ini ada efek sampingnya berupa fibrosis dan kortikosteroid semacam metilprednisolon 8 mg diberikan per 12 jam, kemudian bisa juga dengan prednison dan bisa dengan menggunakan seproheptadin ini 4 mg 4 kali per hari, kemudian bisa dengan propanolol mulai 20 mg 3 kali per hari, dan indometasin 25 mg diberikan 2 kali per hari, dinaikkan 25 mg sampai 150 mg per hari. Untuk selanjutnya, terapi bedah untuk nyeri kepala klaster kronis ini jika pengobatan konservatif dan preventif gagal bisa dipertimbangkan untuk dilakukan histamin desensitization atau tindakan operasi. Di mana indikasi operasi ini bila nyeri kepala tipe kronis tanpa remisi nyeri selama 1 tahun, kemudian terbatas nyeri yang unilateral dan stabil secara fisiologik, sehat secara mental dan medik. Untuk selanjutnya, edukasi ini penderita diedukasi untuk hidup dan istirahat yang cukup, kemudian hindari tidur sore, kemudian hindari alkohol, hindari tembakau, hindari ketinggian, kemudian hindari sinar terang dan suara gaduh. Untuk prognosisnya ini et vitamnya bunam, et fungsionam bunam, kemudian et sanationamnya bunam. Untuk selanjutnya kita menginjak pada nyeri kepala yang lain. Jadi nyeri kepala temporal arthritis-nya. Ini temporal arthritis, ini nyeri temporal arthritis ini disebut juga sebagai cranial arthritis, disebut juga sebagai giant cell arthritis. Ini terjadi karena 1 atau lebih arteri meradang, bengkak, dan melunak. Biasanya terjadi pada arteri-arteri di sekitar pelipis, yaitu disebut temporal arthritis. Di mana pembuluh darah ini merupakan cabang dari
arteri di karotis di leher. Penyebab ini kondisi ini belum diketahui, dipercaya sebagai kegagalan respon imun. Gejala klinis dari artritis temporalis adalah atau giant cell arthritis ini selalu menimbulkan nyeri di pelipis yang hebat ya, nyerinya hebat, dan penderita kebanyakan berumur 50 tahun ke atas. Jadi ini pada usia tua. Pada mulanya serangan nyeri bersifat berdenyut-denyut. Dan arteri pada pelipis terasa nyeri sekali, tetapi tidak berdenyut dan konsistensinya keras. Dan nyeri temporal itu terjadi hebat dan seluruh kepala menjadi terasa nyeri. Ada kalanya gejala defisit neurologik berkembang karena terlibatnya arteri cerebral. Ini bisa berupa buta dan hemiparesis, dan ada halusinasi visual dapat terjadi. Apabila pengobatan yang tepat tidak diberikan, obatnya adalah dengan kortikosteroid, ini dengan cepat, maka defisit neurologik yang timbul itu akan mantap atau permanen. Ya. Selanjutnya etiologi dan patologi. Untuk etiologinya ini belum diketahui. Patologinya terjadi perubahan terdiri dari proliferasi internal dengan obliterasi pada lumen vaskuler, peradangan pada seluruh lapisan dari dinding pembuluh darah, dan timbulnya tipikal giant cell. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ini ada giant cell. Eksudat peradangan berisi sel-sel limfosit, eosinofil, dan polimorfonuklear. Pada kasus kronis, ini pembuluh darah yang lebih besar bisa muncul lingkaran fibrosis. Ya. Jadi pada pembuluh darahnya ada lingkaran fibrosis. Untuk diagnosisnya ini pada blood count, ini menunjukkan adanya elevasi dari sel darah putih atau leukosit. Kemudian laju endap darah biasanya meningkat, namun bisa normal pada 5% dari kasus. Jadi sebagian besar kasus temporal arthritis ini laju endap darahnya meningkat. Kemudian diagnosis dapat ditegakkan dengan biopsi pada arteri temporalis superficial. Selanjutnya, ya, jadi tadi dengan biopsi yang didapatkan giant cell ya khasnya. Dan pengobatannya temporal arthritis respon baik dengan kortikosteroid. Ini pasien dimulai dengan terapi 80 mg prednison dalam dosis terbagi, dan dosis dapat diturunkan setelah simptom hilang dan sedimentation rate normal. Jadi pada evaluasinya ini perlu diperiksa laju endap darah. Ya. Kalau laju endap darah sudah normal dan simptomnya sudah hilang, maka dosis diturunkan. Oleh karena pemakaian kortikosteroid tidak bisa
dihentikan secara mendadak. Nah, terapi ini mungkin harus diberikan dalam beberapa tahun. Selanjutnya, ya ini jadi tadi pada temporal arthritis. Ya. Kemudian ini untuk yang selanjutnya, ini trigeminal neuralgia. Ya. Nyeri trigeminal neuralgia ini juga merupakan nyeri kepala primer. Trigeminal neuralgia ini disebut juga dengan tic douloureux. Ini adalah nyeri kronik yang menyebabkan nyeri wajah yang amat sangat, bersifat sporadik, dan berupa rasa panas yang datang secara mendadak atau secara mengejutkan dan merupakan kelainan saraf trigeminal. Jadi nyeri kepalanya ini nyeri kepala yang tajam, bisa seperti apa, kesengat tersetrum listrik, ya, dan panas, kemudian mendadak, jadi mengagetkan nyerinya, ya. Nyeri ini berlangsung selama beberapa detik, jadi bisa beberapa detik hingga beberapa menit setiap episodenya. Intensitas nyeri dapat menyebabkan ketidakmampuan fisik maupun mental, dan nyeri dirasa pada salah satu sisi rahang atau wajah. Jadi sesuai dengan gambaran nervus trigeminus, ya. Epidemiologi merupakan kelainan yang amat jarang ditemukan. Kelainan ini terjadi pada sekitar 150 per 1 juta orang dan juga ditemukan pada beberapa individu berusia muda termasuk anak-anak. Penyebab dan faktor-faktor risiko, ini beberapa penyebab trigeminal neuralgia ini adanya tekanan dari pembuluh darah yang berada di akar saraf trigeminus. Kemudian bisa terjadi demielinisasi saraf trigeminus. Kemudian pada beberapa kasus kurang dari 3% ini sebagai gejala dari stadium lanjut sklerosis multiple sklerosis, dan penekanan dari tumor pada saraf trigeminal. Jadi ada yang karena tekanan dari tumor. Dan penyebab dan faktor-faktor risiko, ini kerusakan fisik pada saraf akibat prosedur bedah atau prosedur pada gigi, dan perlukaan pada wajah atau akibat infeksi, kemudian bisa karena keturunan, kemudian penyebab tidak jelas. Jadi ada yang penyebabnya tidak diketahui. Dan gambaran klinisnya, daerah terjadinya nyeri wajah ini dicerminkan oleh ketiga cabang saraf trigeminal, ya, saraf trigeminal atau saraf kelima ini dibagi 3 cabang, yaitu yang satu cabang oftalmik, yang 2 cabang maksiler, yang ketiga cabang mandibuler. Untuk cabang pertama ini mempersarafi antara mata, dahi, dan hidung. Kemudian yang
Kedua, ini cabang kedua mempersarafi gigi, gusi, dan bibir atas, kemudian pipi, kelopak mata, bawah, dan bagian samping hidung. Kemudian cabang yang ketiga mempersarafi gigi bawah, gusi, bibir, bawah, dan rahang. Ya, selanjutnya. Jadi nyeri pada trigeminal neuralgia ini digambarkan nyeri tiba-tiba, ya, tajam, nyerinya nyeri tajam, kemudian seperti sengatan listrik, ya, mengagetkan, menyengat, bisa seperti tusukan, jadi sangat mengganggu sekali, dan ya, ini serangan trigeminal neuralgia ini biasanya berlangsung selama beberapa detik, kemudian berulang beberapa kali dalam sehari, kemudian hanya mengenai satu sisi wajah, namun demikian dapat juga terjadi nyeri bilateral dan ya sangat jarang. Kemudian dipicu oleh stimulus tertentu seperti sentuhan pada wajah, ya, kadang ya. Nah, untuk gambaran klinis yang nyeri trigeminal neuralgia klasik ini, nyeri bersifat sangat tajam, berdenyut, dan mengagetkan. Tidak ada rasa kebas atau kelemahan pada wajah. Ada periode bebas serangan yang jelas, di mana tidak ada rasa nyeri sama sekali. Trigeminal neuralgia klasik pada umumnya memberi respon yang baik terhadap pemberian karbamazepin yang merupakan preparat antikonvulsi. Dan ada nyeri trigeminal neuralgia yang atipik. Gejala trigeminal neuralgia atipik tidak sama dengan yang tipe klasiknya. Ini selain nyeri seperti tusukan yang mengejutkan, beberapa penderita juga mengatakan adanya rasa nyeri yang bergetar, seperti terbakar, kemudian ada menekan, dan berdenyut. Untuk beberapa penderita ini tidak ada periode bebas nyeri dan seringkali sulit untuk mengobati bentuk yang atipik ini. Ya, untuk selanjutnya, untuk diagnosis dari trigeminal neuralgia ini sangat penting untuk melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh, ini mengumpulkan informasi mengenai timbulnya gejala, dan pada pemeriksaan neurologi didapatkan pemeriksaan yang normal, ya, diperiksa pemeriksaan neurologi keseluruhan normal, kemudian pemeriksaan X-ray basis kranii yang memperlihatkan pelebaran foramen ovale dicurigai adanya tumor intrakranial atau ekstrakranial. Ya. Jika ada kecurigaan adanya tumor atau aneurisma, maka scan pada basis kranii atau pemeriksaan MRI ini sangat diperlukan. Kemudian pemeriksaan angiografi dengan MRI dari saraf trigeminal dan batang otak ini dapat mengidentifikasi adanya kompresi saraf oleh pembuluh darah vena atau arteri. Namun pada sebagian kasus ini tidak ditemukan penyebabnya.
Jadi untuk teknik MRI khusus yaitu akuisisi volume 3 dimensi yang dilakukan dengan menyuntikkan kontras dapat mendeteksi adanya penekanan pada saraf trigeminal oleh pembuluh darah. Kalau pada pemeriksaan tidak dapat ditemukan kelainan, ini jadinya yang merupakan nyeri kepala trigeminal yang primer ya. Kemudian manajemen medis ini dengan karbamazepin ini dianggap sebagai pengobatan yang paling efektif. Dosis awal dimulai dengan 1 atau 2 tablet per hari yang secara bertahap dinaikkan hingga nyeri benar-benar hilang. Dosis efektif biasanya berkisar antara 600 hingga 1600 mg yang dibagi menjadi 3 atau 4 dosis per hari. Jadi satu tabletnya adalah 200 mg ya untuk karbamazepin ini. Kemudian oxcarbamazepin ini adalah bentuk baru dari karbamazepin yang memiliki efek samping lebih sedikit dan toksisitasnya lebih rendah. Namun ini diperlukan dosis yang lebih tinggi agar dapat dicapai pengontrolan nyeri yang adekuat. Untuk karbamazepin ini ada reaksi bisa terjadi alergi yang menakutkan adalah kalau terjadi Stevens-Johnson syndrome ya. Jadi kalau memberikan karbamazepin harus dipesan betul. Obat-obat seperti baclofen, clonazepam, dan gabapentin sering digunakan sebagai obat tunggal maupun untuk kombinasi. Bila terapi farmakolosis gagal, ini dapat dipertimbangkan untuk tindakan pembedahan. Sebelum melakukan pembedahan, semua penderita trigeminal neuralgia harus menjalani pemeriksaan MRI dengan perhatian khusus pada fossa posterior. Tindakan ini untuk menyingkirkan kemungkinan lain sebagai penyebab penekanan saraf pada seperti lesi massa, pembuluh darah yang membesar atau malformasi pembuluh darah. Untuk prognosisnya ini et vitamnya bunam, et fungsionamnya dubia et malam, kemudian et sanasionamnya dubia et malam. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada pertanyaan. Oh iya, untuk trigeminal neuralgia tadi untuk pembedahan, berarti kalau terjadi kalau kasusnya tidak ditemukan penyebabnya ya tidak bisa dilakukan pembedahan. Biasanya pembedahan ini kalau terjadi penekanan dari pembuluh darah ke saraf trigeminus, nah itu nanti disingkirkan namanya penekanannya itu ya. Enggak ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya. Mengenai tadi untuk tension type headache, ya. Untuk tata laksana non farmakologi untuk menghindari pemakaian analgesik harian. Itu kenapa ya, Dok? Maksudnya kan kalau
diusahakan agar ya tidak memakai analgesik yang terus-menerus ya, yang terus-menerus. Jadi tadi kan ada apa untuk nyeri tension type headache ya, tension type headache yang memang dengan analgesik itu berespon baik ya, analgesik, tapi tidak terus menerus ya, tidak terus menerus untuk diberikan. Jadi kalau sudah tidak nyeri, sudah ya sudah. Dan tadi pada tension type headache itu seringnya kan dihubungkan dengan adanya seperti psikologis ya, jadi seperti adanya kecemasan ya. Jadi itu yang digali dulu, kalau bisa diurai masalahnya dengan psikoterapi, mungkin ya tidak perlu dengan obat analgesik yang harian yang terus-menerus ya. Mungkin itu apa puas belum? Iya dok, terima kasih dok. Mau tanya lagi dok. Jadi kalau misalnya pasien merasa sering pusing, berarti pemakaian analgesik itu dihindari ya dok? Maksudnya gimana? Pasien sering pusing? Iya, sering merasa pusing. Lalu dia ini sering minum analgesik untuk menurunkan rasa pusingnya, nyerinya gitu dia. Iya, iya. Nah, itu kadang pasien mengobati sendiri gitu ya. Iya. Yaitu yang nanti jadi apa bisa terjadi kayak apa istilahnya overuse ya, overuse dari pemakaian analgesik yang terus-menerus itu. Jadi harus dicari akar masalahnya dulu, kemudian ditegakkan ini pusingnya itu kena apa, pusing itu pusing berputar atau pusing nyeri. Kadang kalau kita itu pusing itu kan ke arahnya ke vertigo ya, pusing berputar. Tapi kalau masyarakat kadang mengatakan pusing itu adalah nyeri kepala. Jadi harus kita tegakkan dulu nyeri kepalanya itu nyeri kepala yang apa, sehingga nanti pengobatannya bisa pas ya. Jadi tidak langsung minum obat yang terus menerus ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya pada migrain itu ada pencetusnya kayak makan keju, coklat, terus MSG lah. Kadang pusing yang nyeri kepala itu ya dilihat. Jadi misalnya pasien itu ternyata seneng misalnya makan bakso yang banyak dengan MSG yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu harus dikurangi. Jadi pemakaian MSG itu bisa juga merupakan bisa mencetuskan nyeri kepala. Jadi harus digali dulu kan pencetus dari nyeri kepala, terus nyeri kepalanya itu apa ya, ada masalah secara psikiatrik, secara ada yang mendasari secara emosional, misalnya kecemasan, depresi, apa
tidak, ya harus dicari. Ya, begitu. Terima kasih, Dok. Mungkin masih ada. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih Mungkin ada cukup. waktu. Mungkin cukup. Nanti kalau di klinik nanti ya harus ya. Untuk nyeri kepala tadi kan ada bermacam-macam nyeri kepala yang ya gejala-gejalanya bisa hampir mirip kayak tadi untuk nyeri kepala klaster itu juga unilateral, tapi kalau nyeri kepala klaster itu gejalanya sangat berat ya, sangat nyerinya sakit, tapi ada khas-khasnya, jadi nyerinya mengelompok, ada waktu bebas serangan, kemudian biasanya nyerinya timbulnya pada malam, justru malam hari ya. Tapi tadi kalau nyeri kepala tipe tegang itu justru pada saat istirahat, saat malam hari, saat mau tidur itu hilang ya nyeri kepalanya. Nyeri timbulnya nyeri lagi kalau sudah bangun beraktivitas, ya, mungkin memikirkan atau ada beban pikiran sehingga nyeri kepalanya timbul ya. Dan untuk nyeri kepala klaster itu juga ada khasnya, ada misalnya lagrimasi, renore, jadi keluar cairan dari hidung sesisi, dan matanya merah ya, sehingga bisa disebut juga nyeri kepala migrain merah. Ya. Jadi, ya. Monggo kalau masih ada. Untuk terapi tadi kalau untuk tension type headache ya itu dengan obat yang analgesik yang ringan, jadi kayak paracetamol ya, acetaminophen, paracetamol itu dengan obat itu dengan muscle relaksan ya, biasanya sudah membaik ya. Namun kalau misalnya itu tipe migrain mungkin masih perlu obat yang lain. Kalau migrain kan pakai OAin, bisa pakai sumatriptan itu, tapi sumatriptan itu harganya mahal ya. Jadi untuk terapi abortifnya biasanya dengan obat anti-inflamasi non steroid seperti kalium diklofenak. Ya. Kemudian pada migrain itu ada terapi profilaksisnya ya. Jadi diberikan profilaksi seperti pakai flunarisin,
dalam kurun waktu tertentu ya, untuk mencegah terjadinya serangan. Namun kalau pada tension type headache ya diberikan hanya pada, tidak ada profilaksinya ya. Terapinya lebih ditekankan di samping obat yang ringan dengan terapi fisiologik, relaksasi ya, relaksasi dan untuk dari akar masalah, kalau ada suatu masalah dipecahkan ya. Ini kira-kira bisa selanjutnya bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin nanti ditambahi dengan mencari makalah-makalah ya. Sekarang kan mudah untuk mencari referensi. Ini kira-kira udah cukup? Insya Allah cukup, dokter. Ya, kalau cukup kita tutup ya pertemuan pada sore hari ini. Insya Allah disambung minggu depan ya. Marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, ampun. Sama.